Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Zuzi Pen. Di sini aku mau share beberapa rumus Excel yang biasanya digunakan di perusahaan untuk tes calon karyawan, dan tentunya rumus ini juga digunakan untuk bekerja. Sebenarnya ada banyak banget rumus yang digunakan, jadi aku akan bagi ke beberapa part. Nah, di sini aku akan mulai ke rumus-rumus Excel part 1. Di part 1 ini aku ada 11 rumus Excel. Yang pertama ada jumlah, kemudian rata-rata, maksimal, minimal, pembagian, perkalian, pengurangan, count, counta, countif, dan count blank. Pertama-tama teman-teman harus tahu dulu operator acuan atau operator dasar yang digunakan di Microsoft Excel, karena tiap Microsoft Excel itu beda-beda. Aku di sini nyebutnya operator acuan ya, biar nggak bingung, karena penyebutannya itu beda-beda biasanya tiap orang. Nah, operator acuan itu ada dua. Yang pertama ada titik koma, yang kedua ada koma. Nah, operator acuan ini bisa teman-teman lihat di lembar Excel. Nah, caranya teman-teman klik di sel mana aja bisa, kemudian klik sama dengan. Nah, kemudian ke salah satu fungsi rumus. Nah, di sini aku contohnya pakai fungsi rumus sum ya, sum. Nah, kemudian buka kurung. Nah, di buka kurung ini ada number 1, kemudian ada titik koma. Nah, titik koma ini itu yang namanya operator acuan. Nah, karena di komputer aku ini pakainya titik koma, jadi acuannya akan aku pakai nanti titik koma. Kita mulai. Pertama-tama kita akan mencari nilai jumlah. Nah, jumlah ini biasanya kita bisa pakai fungsi sum atau tanda plus ya. Nah, kita jumlah dulu, atau kita jumlah yang di bulan Januari sampai Januari 1 sampai Januari 5. Sum. Ini kita bisa satu-satu begini. Titik koma. Ini bisa kita tutup kurung, kemudian kita enter. Di sini jumlahnya 231. Nah, kita ke lembar sebelahnya, kita sama dengan sum. Yang ini kita akan menjumlahkan di bulan Januari nomor 1, Februari 1, Maret 1, April 1, Mei 1, sama Juni 1 ya. Titik koma, Februari 1, titik koma, Maret 1, titik koma, April 1, titik koma, Mei 1, titik koma, Juni 1. Nah, kemudian kita tutup kurung. Nah, kayak gini bisa. Atau kalau enggak, teman-teman tuh bisa langsung di blok. Kita hapus dulu ya. Di blok gini, teman-teman bisa langsung sama dengan, kemudian sum, kemudian kita blok langsung dari sini. Kayak gini bisa. Tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya sama 231. Kemudian yang satunya kita sama dengan sum. Kita tinggal blok aja yang mau kita tambah. Nah, kayak gini. Nah, jumlahnya sama. Atau kalau nggak, teman-teman juga bisa pakai simbol plus ya, sama dengan 34 plus ini plus ini juga bisa. Masih kita ini kayak gini. Begini. Nah, ini jumlahnya tetap sama. Atau yang saat ini juga kita bisa pakainya angkanya tuh loncat-loncat kayak gini. Sama. Kita pakai titik koma, kemudian ke nomor 3, nomor 4. Nah, kayak gini bisa. Ini bisa. Atau pakainya juga yang sama, pistol juga bisa. Nah, tapi di sini aku akan pakai rumusannya ya. Kita jumlahin aja ke bawah semua. Ini sama ini kita jumlah dulu samping.
266, hasilnya tetap sama. Kemudian kita ke rumus rata-rata atau rata-rata ini kita pakainya rumus average ya, rumus average. Terus kita langsung blok aja nih, blok kayak gini, tutup kurung. Nah, rata-ratanya nilainya 46,2. Kemudian kita jumlah yang sampingnya ini, reach, tutup kurung, 44,3. Atau kalau enggak nih teman-teman juga bisa nih satu-satu, jadi enggak langsung di blok, satu-satu juga bisa. Kita pakai titik koma gini ya. Maaf ini kita tutup kurung. Nah ini bisa, aslinya beda, tapi ini kita pakainya yang blok semua aja sama dengan average. Nah selanjutnya kita masuk ke rumus maksimal. Untuk maksimal ini fungsinya kita pakai sama dengan max ya. Nah maksimal ini digunakan untuk mencari nilai paling tinggi di sel yang kita akan cari, di kolom yang akan kita cari ya. Caranya langsung aja kita ketik sama dengan max, kemudian buka kurung, kemudian kita blok. Nanti hasilnya akan 65 kayak gini. Kemudian yang sampingnya coba kita sama dengan max, nanti hasilnya akan 74 yang kayak gini. Nah untuk nilai max ini kita juga bisa nih, kalau misal kita nggak cuma mau cari nilai maksimal itu di selnya Januari 1, Januari 2 sama Januari 3. Caranya sama, kita tinggal sama dengan max, kita tinggal klik aja yang mau kita pilih aja, sel yang mau kita pilih, kemudian titik koma, kita pakai operator acuannya, kemudian klik lagi, operator acuan lagi, klik lagi, kemudian tutup kurung. Nanti hasilnya akan 56 kayak gini ya nanti ya. Kemudian kita ke nilai minimal. Nah nilai minimal ini kita gunakan untuk mencari nilai minimal atau nilai paling kecil di kolom atau sel yang akan kita pilih. Rumusnya ada sama dengan ini, buka kurung, kita blok aja, itu kurung, jadinya kan 34. Kemudian kita ke baris ini, minimal sama dengan min, buka kurung, kita blok, nanti hasilnya akan sama dengan 34 kayak gini, hasilnya akan sama dengan 34. Kemudian untuk rumus pembagian kita pakainya garis miring ya, garis miring kayak gini. Nah, kita contohin aja nih, jumlah yang ini itu kita bagi 2, nanti hasilnya akan sama dengan 115,5 ya, sama dengan kita klik sel yang mau kita bagi, kemudian kita garis miring, kita bagi 2 kayak gini, masuk bener 115,5. kemudian kita kolom selanjutnya ya, bagi sama dengan jumlahnya kita pilih, garis miring, bagi 2, nah 133. Nah kayak gini caranya untuk pembagian. Nah selanjutnya kita ke rumus perkalian. Kalau untuk rumus perkalian ini kita pakainya simbol bintang ya, simbol bintang ini. Nah ini kita pakai simbol bintang. Kita contohin aja, kita mau mengalihkan jumlah ini 231 ini kita kalikan angka 2, karena sama dengan kita klik di sel 231 ini, kemudian kita kasih bintang, kita kalikan 2, ini langsung enter, hasilnya ada 462. Untuk rumus perkalian ini teman-teman sebenarnya bisa nih langsung, misalnya teman-teman mau mengalihkan yang sel dengan jumlah 231 ini dikalikan dengan nilai maksimal nih 65.
Langsung aja nanti rumusnya sama dengan klik hasil perhitungan jumlah, kemudian bintang, klik nilai maksimal, langsung di enter. Nah kayak gini, jadinya 15.115. Ini kita juga sama ini. Nah, selanjutnya ke pengurangan. Pengurangan ini kita pakainya simbol minus. Langsung aja sama dengan 231 dikurangi 65, 166 sama dengan 266 kurang 34. Nah hasilnya akan seperti ini. Nah selanjutnya kita masuk ke rumus count. Rumus count ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang terisi pada range berdasarkan angka. Nah untuk ini itu kita akan menghitung nih di range ini, di range Januari 12 sampai Januari 5 itu ada berapa sel yang terisi. Kita coba ya, sama dengan kita klik count, buka kurung, kemudian kita blok aja yang mau kita cari ada berapa sel yang terisi, kemudian kita enter. Hasilnya 5 kan sama. Nah misalnya kita coba hapus nih beberapa selnya, kita hapus, enggak, kita ilangin nih, kita ilangin 35 sama 65 nya. Nanti kalau kita pakai rumus count hasilnya pasti 3, sama dengan count, buka kurung, kita blok aja kayak gini, kita kurung, nah hasilnya 3. Dan sampingnya kita juga pakaiin rumus ya, count sama dengan count, buka kurung, kita blok, nanti hasilnya akan 6. Nah ini selanjutnya kita masuk ke rumus kaunta. Rumus kaunta ini digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang terisi pada range berdasarkan angka, numerik, tulisan teks, dan lainnya. Jadi kaunta ini akan menghitung jumlah teks, jumlah sel yang terisi. Walaupun selnya itu nanti isinya angka atau huruf atau simbol-simbol pun nanti bisa dihitung jumlahnya ada. Kita ganti ini aja ya. Ini kan bagi nih. Kita ganti dulu beberapa jadi huruf ya. Kita pakai rumus sama dengan kaunta, buka kurung, nah kita blok nih, nanti pasti hasilnya 5. Nah hasilnya 5. Kalau misalnya satu kita hapus, hasilnya jadi 4. Nah kayak gini, ini jadinya kayak gini. Kita lanjut yang rumus yang di atasnya, kaunta. Ini pasti 6 nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus countif. Rumus countif ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Nah, misalnya teman-teman mau nyari ini yang di sini, yang di sel Januari 1 sampai Januari ke-5 ini, teman-teman mau menghitung berapa jumlah angka 41. Nah, langsung aja nih, kita contohin langsung, kita kerjakan langsung sama dengan countif, buka kurung, nah kita blok.
Kemudian kita pakai operator acuannya, titik koma. Kemudian kita ketik 2. Kemudian kita ketik ini angka yang mau kita cari khusus 41 misalnya gini. Nah, kita klik 2 lagi, tutup kurung. Nah, nanti pasti hasilnya 1. Nah, kayak gini nanti. Coba kita yang ini ya, countif, kita mau mencari berapa jumlah angka 34 di baris Januari 1, Februari 1, Maret 1 sampai ke Juni 1 ya. Kita countif gini, sama dengan countif buka kurung, kita blok dari Januari 1 ke Juni 1, kemudian titik koma, ketik 2, kita mau cari angka 34, kita ketik 34, kemudian titik koma lagi 2 kali, titik koma lah, kita ulang deh, sama dengan countif buka kurung, kita blok Januari 1 sampai ke Juni 1, operator acuannya titik koma, kemudian ketik 2, kita mau cari angka 34, kita ketik 34, ketik 2 lagi, kemudian tutup kurung. Nanti jawabannya pasti 3. Nah, kayak gini. Kemudian untuk rumus count blank, selanjutnya kita ke rumus count blank yang ini. Rumus count blank ini rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya sel kosong. Nah sebelumnya kita cek dulu ya. Kita mau nyari rumus kosong yang ada di sini di kolomnya Januari 1 sampai Januari 5. Nah, kalau di sini kita lihat kan nggak ada sel kosong ya, pasti nanti jawabannya 0. Ini sama dengan count blank. Count blank, buka kurung, kita blok, tutup kurung, jawabannya 0. Atau kita coba nih, kita hapus dulu rumusnya, terus kita hapus salah satu selnya ya, sel 56 kita hapus. Nah begini, kemudian kita kasih sama dengan count blank, buka kurung, kita blok, satu kurung, nanti hasilnya pasti 4. 1 maksudnya. Maksud aku 1 karena combine ini tadi mencari sel kosong ya. 1. Nah, kita buat nge-refresh apa yang tadi udah kita pelajari ini, terutama untuk rumus count, counta, counting, dan combine ini. Aku ada beberapa soal nih, ada 4 soal, ada beberapa soal di sini. Teman-teman bisa coba isi, nanti jawabannya dicocokin sama jawaban yang udah aku kerjakan ya. Sebelumnya kita akan refresh dulu yang dimaksud count itu apa. Count itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang terisi pada range berdasarkan angka. Kemudian untuk counta ini digunakan untuk menghitung banyaknya sel yang terisi pada range berdasarkan angka, numerik, tulisan, teks, dan lainnya. Count if ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Kemudian count blank ini untuk menghitung banyaknya sel kosong. Kalau teman-teman udah mengerjakan ini nanti, kita cocokin dengan hasil yang aku kerjain ya. Terima kasih.